Situ dia udah mulai jual kereta ya. Jual kereta. Kayak jadi nama dia ada Madianya. Betul. Ya, makanya jadi namanya Maju Jaya Madya Motor. Tahun berapa? 2022. 2022. Iseng-iseng buat logo. Tapi Instagram nggak aktif kali ya. Aktif. Ya, lebih tepatnya STM. STM bawah ya. STM bawah. Nggak ada mesin kirim sana kirim sini ya. Nggak ada. Ini asli karya tangan Bang Undo. Porting ala lah. Mekanik malam. Mekanik malam kelawar. Ya, singkat cerita King itu ya. Dana pelajar tadi berapa dana pelajar tadi? Jangan buka lah. Dana pelajar Medan sedikit lah bang. Sedikit lah ya. Sedikit. Jangan nanti dana pelajar, ada anak pelajar datang bang, aku mau buat kereta dengan duit gope. Kalau itu aku katakan itu masih insting rasa pelajar insting. Karena aku tengok YouTube ini ya. Bang aku mau buat kereta dana pelajar katanya. Wah gope dia ya. Oh duit gope. Ya pas memang dana pelajar katanya. Lebih baiknya tanya dana pelajar mana. Iya. Kan? Iya betul. Mana tahu dana pelajar Dubai. Ya nggak mahal lah Nggak kayak mahal. Gak mahal, masih sewajarnya. UMR Karena lah. gini, guys, Masih kalau masuk UMR Medan lah. Iya. UMR Medan lah. Karena kalau prinsip bangun motor sama Bang Undo ini dia prinsipnya Memaksimalkan. enakin kondisi standar dulu. Setelah kondisi standar udah enak, baru kita main ke mesin. Contoh nih kayak motor yang ini Yamaha RX King ini. Dulu itu nggak enak bagian apa? Kopling. Kopling. Bagian kopling itu dienakin dulu biar, karena percuma kalau portingannya bagus, dekselnya bagus, sisapannya bagus, tapi kalau bagian yang lain-lainnya nggak mendukung gitu ya, misalnya kayak perklos atau bagian kopling gitulah, ya sama doang gitu ya kan bang. Apalagi dengan pakai bak Carter tuh yang KW. Kater lemah bang. Kater lemah. Kerengket lemah kan. Kerengket lemah. Impoten. Jadi makanya saya selalu bilang kalau kita bangun motor habis itu ke bengkel, kalau ke bengkel tuh usahain mekaniknya itu tahu kondisi. Namanya kita dana pelajar guys. Nggak pakai Viforsan ya. Nggak perlu. Joki pun kita pakai joki lokal, Pemula lah. joki pemula, Di Patralala. Patralala. Udah mulai naik juga nama dia tuh bang ya. Di liaran udah mulai. Liaran udah mulai dia. Cuman kemarin guys, nah gila kan dia katanya bang ya. Iya, dilarikan zoomnya. Dilarikan tuh. Itu juga yang buat kita nggak mau liaran ya. Ya, liaran itu agak kita nggak seram. liaran, stop liaran, karena liaran juga ilegal. Iya. Lurus-lurus aja kita Kalau bang. nyali ya. ada. Nyali ada, duitnya yang nggak ada. Karena buat liaran di Medan bukan dana pelajar. Pelajar bang, mau pelajar Amerika. Bisa. Pelajar Amerika. Apa ya? Kita bakar dulu rokok ya. Biar ganteng juga. Nah, betul. Angkat dulu bang. Nah, nggak sampai 1 jam. Nonton yang capek itu. Seru lah, nanti ada di tim nonton. Ada. Apalagi ada bang. Perasaan Orang ketawa aja nengok awak. Orang saya mau kasih tahu nih di YouTube abang bilang. Biar nontonnya orang itu semua. Jadi kita buat itu besar macamnya. NJMM X Ada Inti yang Medan ya. Tadi pernah nengok juga apa sih jual? Apa namanya story? Ah, Kok ada YouTube orang ini? Tahu aku YouTube tahu jual kan? iya. Kok ada lagi YouTube yang lain lagi gitu. yang itu pernah ngerasain bangun sendiri itu kayak mana gitu kan. Kalau orang yang udah sesama hobi, istilahnya udah pernah bangun juga dari nol, pasti ya percaya aja gitu. Apalagi dia kalau kita bangun dari nol itu nggak bisa sekali buat langsung jadi. Bukan tentang di mesin aja yang sekali buat langsung jadi, tapi bagian luar juga gitu.
Ini rokoknya banyak nih. Iya, Bang. Jadi kalau podcast sambil merokok ini setiap isapan tuh selalu ada cerita kan? Ada imajinasi. Sama kayak naik 2 tak. Di setiap tarikan gasnya itu dia selalu ada cerita. Iya. Nah, ya kan? Oke guys, selamat datang di channel MJMM episode pertama. Jadi kali ini kita mau bahas seputar tentang otomotif ya. Jadi di belakang kita ini ada Ninja Kiss, ada RX King, ada Honda Beat 2 tak dari Thailand, sama Ninja M. Jadi hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Perkenalan aja lah MJM ini apa. Oke, hari ini kita mau bahas tentang perkenalan dulu. MJMM itu apa sih MJMM gitu? Apa sih arti MJMM itu apa gitu? Awal mulanya ya. Awal mula MJMM itu terbentuknya dari apa gitu? Lanjut. Jadi MJMM itu berawal dari ya biasalah kawan-kawan gitu kan, kawan-kawan Kumpul di sini, kumpulnya itu di kebetulan di rumah kita di sini di Sama pula tepatnya di hobinya Medan. otomotif. Jadi kami itu kawan, terus pas pula hobi kita tuh sama, istilahnya ya tentang otomotif, otak-atik motor. Gara-gara putus cinta. Bisa. Nggak tahu mau kemana malam Iya, minggu ya. betul. Jadi awalnya kita tuh cuman apa ya istilahnya, Hobi lah. Dari Hobi ya? hobi. berawal dari hobi. Habis itu Ya. sebenarnya kita tuh di waktu awal kita main motor itu kita belum pandai bongkar-bongkar. Jadi setelah kita istilahnya main motor, belajar bongkar-bongkar motor sendiri gitu ya kan. Jadi Buat yang belum tahu MJMM itu apa, kepanjangannya Maju Jaya Madya Motor. Kenapa nama itu dibuat? Biar si Adam menjelaskan. Gara-gara awalnya ini abang yang satu ini ya, ulang tahun ya. Ya, Ada namanya Madia. Madya. Situ dia udah mulai jual kereta ya. Logo kereta. Kayak jadi nama dia ada Madianya. betul. Ya, makanya jadi namanya Maju Jaya Madya Motor. Tahun berapa? 2022. 2022. Iseng-iseng buat logo. Tapi Instagram nggak aktif kali ya. Nanti. Terus apa? Apa lagi? Jadi awalnya jual beli motor itu pertama dari saya, sel motor 20. Setelah itu abang saya ikut jual beli motor. Habis itu kebetulan kan saya belum pandai apa istilahnya, otak-atik motor. Jadi abang saya dia berani otak-atik motor sendiri. Mekanik TikTok ya. Mekanik YouTube juga. Iya. YouTube, TikTok, bongkar-bongkar belajar. Jadi kalau kawan-kawan yang tahu sel motor 20, nah ini dia orang di balik layar sel motor 20. Itu nanti ada di episode selanjutnya, kita bahas tuntas tentang sel motor 20. Ya, betul. Terus kalau untuk kita balik lagi ke tentang MJMM ya. Jadi MJMM itu apa sih bang gitu, misalnya ada yang nanya kan. Jadi MJMM itu sebenarnya kayak apa istilahnya? Media untuk kita lah. Kalau ada kereta dia
Apa gaya-gayaan Sebenarnya- pamer-pameran? Sebenarnya lebih tepatnya gini, contohnya saya punya motor gitu kan, saya Modif, udah mau modif. modif gitu kan, mau modif, konsepnya cantiknya kayak mana, itu saya nanya itu ke MDMN tuh. Ya Jadi bantu bongkar-bongkar tipis-tipis bisa. bongkar tipis-tipis gitu. bisa lah. Ya yang mau restorasi bisa, Bisa. gitulah kata-katanya yang pas. Tapi kalau untuk sampai belah mesin buat kencang, ini solusinya. Enggak. Nah, kalau yang belum tahu ini siapa, ini namanya Bang Ondo Ginting. Oh, tukang ngelap-ngelap kunci. Jadi abang ini adalah mekanik di bengkel Ginting Medan. Untuk permesinan Di kita mana ininya? serahkan ke Bang Ondo ini. Kalau berlokasinya di Jalan STM, tanya aja orang STM udah tahu itu bengkel Ginting mana udah tahu. Nah, jadi salah satu motor kita yang buatan dia itu ini Yamaha RX King ini ya. Ini buatan Bang Ondo, Ginting Medan dan bengkel Ginting Medan. Sebenarnya Ginting Medan tuh ada bapaknya sama anaknya. Jadi kalau bagian dua taknya kita ngerjain sama anaknya Bang Ondo. Kalau empat tak biasanya sama si Om. Kita manggilnya si Om. Namanya Om Ginting. Dan alhamdulillahnya udah pernah dapat piala nih ya, satu ya. Ini pialanya nih. Yang tengah. Jalannya yang tengah. Ini hasil tangan gratilnya Bang Ondo. Hasil otak atik Hasil otak dari atik TikTok. dari TikTok. Bracket berapa kemarin? 9 Kemarin ya ini dapat ya. bracket 9. Ini murni buatan bengkel Ginting Medan. Jadi saya ada buat juga Ninja tapi cuman standar, cuman porting doang, nggak ada main Dexter, nggak ada main apa-apa. Ini masih proses peremajaan bagian dalam ya, lebih tepatnya. Bagian kabel-kabel biar hasilnya itu lebih maksimal. Terus MJMM ini sebenarnya bisa dibilang nerima juga jasa restorasi, tapi terkadang kita nggak sempet megang restorasi karena kita bukan sekedar megang jasa restorasi aja, karena kita ada kerjaan seperti jual beli motor, tapi kita jual beli motor itu khusus dua tak, lebih tepatnya Ninja, King, kalau bebek kita main di Satria Hiu, Satria Lumba, dan Yamaha Fish R. Kadang-kadang kita megang unit langka juga ya, Unit aneh. unit aneh Langka. macam ini Honda Beat 2 tak Thailand. Di channel ini nanti untuk review kereta yang ada di sel motor juga ya kan. Ya. Review kereta yang udah dimodif. Itu apa ini lagi nih? Tuh, kalian boleh juga cek IG-nya Sel Motor 20. Boleh tanya-tanya apa. Tanya-tanya unit boleh, silakan. Mau apa tadi? Restorasi bisa. Restorasi boleh. Mesin udah pasti ke Ginting Medan. Kadang-kadang kira-kira nggak bisa kali. Ini mekaniknya kali lawan nih, bangunnya sore, ngerjainnya malam. Jadi kalau MJMM itu bisanya seperti ngerjain bagian luar ya, misalnya perpasangan bagian part-part. Contoh kecilnya kayak kaliper, velg, dan lain-lain lah. Terus detailing Ninja itu kita bisa lah, karena kita udah biasa juga kan megang Ninja, jadi kita tahu lah. Karena Sedikit prinsip banyaknya ya. karena prinsip kita mau restorasi itu satu kuncinya. Yang penting kita tahu originalnya itu kayak mana gitu. Terus jadi kita mau arahkan modifnya, konsepnya itu pun kita pakai istilahnya pakai apa ya? Pakai logika lah. Oke, logika. Cantiknya itu kemana gitu. Nggak asal-asal modif, Iya. nggak asal-asal Kita mahal. bukan sekedar masang part-part mahal, tapi hasilnya jamet ya. hasilnya jamet gitu lah gitu.
Jadi sebenarnya konsep modif itu nggak perlu part mahal, tapi kalau konsepnya masuk ya pasti bagus Ya, gitu, bagus rapi gitu kan. tapi ya kalau bisa pakai part-part yang Original ya. original lah. Kalau yang KW-KW kan kadang ketahanannya nggak lama. Ya. Apalagi kalau udah Gengsinya juga kena ya. Gengsi, Gengsinya juga fungsi. kena. Gengsi, Gengsi kan. kena dia. apalagi kalau udah bagian pengereman ya. Kalau bagian pengereman itu gengsi nggak apa-apa, karena otomatis misalnya nih ya contoh kayak Brembo kan gengsi tapi ada fungsinya gitu kan. Tapi kalau kayak handle kopling ada satu. Kalau itu gengsi aja itu gaya-gayaan. Ya, gaya-gayaan. Tapi kan fungsinya bagus juga, Pak. Tapi ada fungsinya juga. Fungsinya ya Perpos keras jadi lembut. jadi lembut ya. lembut. Itu termasuk salah satu fungsinya kan. Tangan nggak sakit juga. Iya. Fungsi keduanya memang ditanyain orang lah, ada cakap sama orang jadinya. Ada pembahasan sama orang tanya-tanya. Dan ada bahan pembicaraan ya. Agak naik kuping ya. Ya, agak naik Berapa kuping. ya harga? Masuk. Jadi kita masuk ke mana nih ya? Bebas. Mau kemana nih? Sekarang kita masuk ke agak-agak racing ya. Ya kan? Iya Agak bisa. racing. Jadi awalnya itu kita mau turun event. Itu memang kita nyiapin dana itu dana ya istilahnya dana pelajar lah. Awal mulanya itu kita pengen bangun King. Budget minim Sebenarnya- tapi harus hasil kencang ya. Ya, sebenarnya King ini dibuat bukan untuk main, tapi untuk harian. Ya. Iseng-iseng kayaknya lihat orang bangun Doni kan kayaknya seru juga. Bangun King ini istilahnya nggak banyak gitu kan. Jadi kita iseng-iseng ngobrol-ngobrol gitu kan, bincang-bincang apa sih kayak mana caranya buat enak gitu. Karena pun dekat juga dari rumah ke Iya, dekat rumah bengkel. ke bengkel. Lihat banyak juga udah inting bangun dua King, tak ya kan. Ya. Lebih jelas King kan. Nah, jadi setelah kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, awalnya sebenarnya belum tahu masuk bengkel mana gitu kan. Jadi saya saranin coba aja bang di tempat Bang Undo karena dia kan udah biasa bangun King. Ya mana tahu mungkin hasilnya maksimal gitu kan. Nah, berawal dari itu kita kebetulan kira-kira mungkin sebulan atau 2 bulan ke depan itu ada event. Disitulah kita iseng-iseng mau prepare buat kereta ini modal porting sama speknya tadi Dexel ya, porting, Dexel, porting. Habis itu hasilnya untuk event satu event ya, satu event tuh time-nya lumayan, padahal modalnya itu cuma porting doang. Di situ kami udah ngerasa puas lah ya kan istilahnya. Tapi jadi makin penasaran jadi pengen Iya. oh kalau diganti banyak bisa nggak naik lagi Iya, time-nya ini kan. Karena modal porting doang time-nya kok udah bisa Iya. kepala 8 kan gitu. Dengan budget minim lah ya. Dengan budget ini Rahasia ini ya. rahasia dapur dapur, ya. rahasia dapur. Rekomen juga ya. Bengkel ginting kalau mau ya bang. Jalan STM. Nanti bisa-bisa servis gratis. Jadi kalian kalau mau jasa porting King harian atau Ninja bisa hubungi melalui saya, nanti saya kasih harga spesial lah. Ya kan Pak? Siap. Lebih tepatnya kalau untuk Ninja bisa porting harian dulu lah kan, porting harian. Itu kenapa saya saranin? Karena kebetulan bahan percobaannya itu di Ninja saya. Barcot. Bahan percobaannya itu di Ninja saya dan hasilnya itu mantap guys. Jadi kita ada istilahnya kopdar atau apa, kita sering ya biasalah ngetes motor gitu kan, dan hasilnya itu lumayan lebih enak tarikannya,
Dan ya kita belum tes pakai dyno sih dapatnya berapa gitu. Berapa HP? Dapatnya berapa horsepower. Tergantung HP-nya, iPhone atau apa. Dan Yamaha RX King ini juga kita belum ada tes dyno juga ya. Karena di Dyno Medan itu jarang Dyno kan. Jarang ada dyno. Udah ada kayaknya. Udah ada. Mobil ya. Kereta udah ada. Udah ada. Cuman jarang. Kayak Jarang, di ya. jadi tua udah ada tuh. Selama Bang megang King, udah ada yang pernah di dyno Bang? Belum ada. Belum ya? Tuh kan kita satu-satunya nih kan. Masih dengan feeling Feeling kan. aja ya. Buat feeling nampak. Karena kita kan sebelum event kita 2 hari tuh kita tes respok. Jadi Timer lah. jadi kita bisa tahu kita ngambil kelas apa, nggak perlu ngeraba lagi kan. Ambil kelas Gambarannya ya. apa. Jadi begitulah MGMM. Ini kawan-kawannya mau gabung gitu. Iya, Gabung. cerita Apa-apa. singkatnya itu ya kan. Cerita singkatnya itu berawal dari ulang tahun, Hobi sama. hobi sama sering ngumpul di sini juga. Pas galaunya pun sama di situ. Sama galaunya. Nah, di sini juga kan dari sel motor jual beli, Iya. untungnya ya balik-balik ke kereta lagi, balik-balik ke hobi lagi, bangun kereta. Inilah proyek pertama MJMM ya kan. Ya, proyek pertama. Ya, semoga ada proyek kedua, ketiga, keempat ya kan, Mbak. Oh, ini ya belum tahu nih. Sama bintang juga. Ya, Jadi- mudah-mudahan jadilah. Sebenarnya ini bukan proyek pertama ya, proyek ini sebenarnya proyek kedua. Sebenarnya yang satu lagi itu ada Yamaha NMAX. Ada nggak abang post di IG? Nggak tahu, Itu kayaknya kayaknya IG belum buat ya. belum buat. Yamaha NMAX itu sebenarnya itu proyek pertama, mungkin itu kayaknya belum ada posting di IG ya. Belum ada posting di Instagram. Ada niat bangun bebek ya. Ada. Oke, jadi kita bahas balik lagi ke King ya. Balik lagi ke King. Kok King? Iya, kita balik lagi ke King kan. Boleh. Balik lagi ke King aja. Balik ke Ninja dulu. Ninja yang lain lah. Ninja. dulu. Ninja ownernya belum siap. Ninja saya itu masih proses cat ya, masih proses cat. Terus oh ya, nanti di event tanggal 14 bulan ini, bulan 7 2024, Minggu depan ya. ya lebih tepatnya minggu depan, Dan rencana ada iseng-iseng nih mau main nih, ada iseng-iseng mau main target saya sih 9 dapat ya target saya. Dengan standar itu. Dengan standar 40. Tanpa Tapi apa-apa ya? ya tapi ini kita belum tahu juga kan karena belum tes respok, jadi hasilnya itu ya kita belum tahu lah time-nya itu berapa, gambaran time-nya itu dapat berapa. Itu mesin dari Jawa tuh ya. Mau dibongkar. Ya kan mudah-mudahan ya kan. Terus kita ini mau bahas ke King lagi ya. King lagi. Jadi King ini awalnya kita buat itu Ya, awalnya tuh ngambil di 2021. Di mana, Bi? Daerah Laudendang. Laudenda. Laudendang. jadi kalau kalian tahu yang daerah luar Medan pasti tahu yang namanya Tembung. Oke. Oh. Pokoknya dekat situ lah Tembung. Karena Tembung itu terkenal daripada STM. Jangan. Kita bilang terkenal. Oh iya iya. Dulu ngambilnya masih belum marak kereta-kereta 2 tak. Belum. Jadi harga masih belum mahal lah. Belum Sebenarnya semarak sekarang ya, lah. belum Iya. semarak sekarang. Jadi awal mula naiknya harga motor 2 tak itu pas di zaman Covid, guys. Jadi zaman Covid itu mungkin banyak orang gabut ya. Iya. Banyak orang gabut. Terus nostalgia juga, hobi modif. Hobi apa aja naik? Ya, hobi Pelihara ikan apa aja cupang naik. jadi Iya. laku ya kan? Iya. Laku. Buat harga naik memang tersangkanya di sini juga guys, ada juga. P3K ya. Nah, Ketiga Kak. Pedagang pura-pura kolektor. Jadi diambil 2021, mulai modif
2023 lah. 23 Dari- awal ya, 22 dari- akhir. Dari ngambil itu pun udah mulai berjalan lah, Pertama krom-krom. tipis-tipis. Baru ya perlahan lah ke mesin kan, servis dulu. Setelah jumpa Bang Ondo ya kan. Setelah jumpa Bang Ondo baru Banyak-banyak. rungkat guys. Makin banyak racun. Salah satunya handle aku satu. Ah, Karena gini guys, masa mekanik pakai handle aku satu, ownernya masa enggak? Kan? Padahal ini laku satu itu kredit. Nah, jadi kita bahas ke King, mau bahas tentang mesinnya nih, mumpung ada mekanik ya kan? Iya, Mumpung ada mekanik. Langsung tanya ke mekanik. Jadi Ini di bengkel kayaknya pewaris nih Bang ya. Dia pewaris bukan Pewaris. perintis. Iya, dia Kalau bukan yang perintis. perintis abang-abangannya oh, lah. ada lagi ya. ada lagi nanti Owner-owner Kapan-kapan lah. sebelum-sebelumnya ya Bang Iya. ya. Kapan-kapan kita bahas juga tuh. Jadi untuk King nih Bang, Bang Ondo, apalah resepnya Bang? Enggak keluh kesahnya lah pas bongkar ini apa, entah Dari udah awal. bekarat atau ini yang Tengok. karena apa kan. Pertama kali mesinnya itu apalah kira-kira yang apa namanya Yang perlu yang diganti gitu. nggak normal lah Iya. kira-kira gitu. Semuanya normal. Mau normal ya. Semuanya normal. Cuman dibongkar biar banyak uang masuk gitu. Masuk, iya. Itu tadi guys, rungkat. Rungkat. Kalau apa cuma kita mau beli aku satu. Iya, betul. Tapi Kalau- semua normal ya. Normal. King ini kan nggak banyak. Dia mau buat enak, dia sedikit aja. Hanya model porting, papas di Dexel. Ya. Harus tahu ukuran lah. Betul. sama isapan ya. Isapan. Harus banyak-banyak juga tengok TikTok, YouTube. Aduh, TikTok lagi guys. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita boleh nengok. Yang penting kita tuh tahu dasarnya gitu. Jadi untuk kedepannya ya kita bisa ngerjain sendiri kan gitu ya kan. Ya, betul. Kalau nggak bisa bawa ke bengkel. Betul tuh. Udah hancur baru mau ke bengkel. Tapi jangan jumpa mekanik yang pakai aku satu ya guys. Jangan. Lengkap deh. Lengkap. Jangan. Racun. Entah baut-bautnya yang dol atau patah di dalam harus apa Alhamdulillahnya- nggak ada nih ya Bang ya. Biru ini nggak ada. Dia sehat walafiat, Nggak manja deh ya. nggak manja dia. Memang butuh peremajaan aja Iya. ya karena usia itu tadi ya. Bisa jadi karena usia dia. Jadi motor ini termasuk motor hoki ya. Baru satu kali Cordana turun reset, time-nya langsung dapat segitu kan? 864. 84. Nggak jauh-jauh dari perkiraan Bang ya. Itu Karena pewaris itu tadi Karena ya. pewaris. Pewaris Dia itu tadi sudah- ya. Nggak perlu lagi tahap percobaan. Ini porting ini bukan bahan praktek ya. jadi kan gini guys. Orang-orang tuh banyak nggak percaya kalau spek motor ini cuma standar porting, porting block, Dexel, isapan pakai Ninja, karbu standar nggak ada di Lemar. Kalau di Mesin korek, bawah itu standar truk as semua. masih standar, cuma modal laharnya doang. Selebihnya full standar. Sama ya paling coil ya. Koil Paling coil ya YZ. jet. Overseas. CDI standar, oversize-nya 75 masih semua. 75 kemarin itu. Jadi pas di event pertama itu Bang, kayak mana Bang? Baru perdana Bang pegang ini tiba-tiba langsung ngangkat piala satu. Terkejut nggak perasaannya atau Kalau apa kayak mana? perasaannya terkejutnya enggak ya? terkejut lagi. Karena dia biasa pewaris Dia juga udah- tadi ya. karena dia yang lain udah abang-abangannya udah sering Iya. Iya. naik podium. Cuman mungkin yang punyanya lah merasa kebahagiaan Iya, gitu kalau ada. Iya. Sedih guys, dapat piala sedih. Sedih, dapat piala terharu. Ya, uang habisnya sedih lah guys. Mana Karena lagi pun ya kan? eventnya kemarin bukan di Medan juga kan, Salah. jadi rasa bangganya pun makin Ya, ini ya kan, nggak sia-sia pergi jauh ikut, kayak ngangkat piala satu ya, alhamdulillah ya kan, iseng-iseng. iseng-iseng berhadiah. Bukan balap-balap di jalan-jalanan itu nih. Kita Kita khusus lihat main event. liaran enggak ya. Khusus main event drag bike 201 meter.
Kita khusus main event drag bike 201 meter. Kalau Jadi liaran kita nggak main. jadi kalau untuk kedepannya project selanjutnya kita disuruh Pak Mekanik main CCMX. Tergantung owner tuh. Main CCMX. Itu yang jadi yang niat tadi bangun pos one kayak mana? Pos one Dalam kayaknya waktu dekat atau Dalam waktu masih agak lama dalam lah. waktu agak sih, lama ya? lah. Kasihan dia terus. Ya, biar aja dia masuk angin dulu nanti biar Bang Ondo yang ngerok. Biar keluar semua anginnya. Biar mekanik yang penting ya. Mekanik yang penting. Cukup mekanik yang penting, kita jangan. Daging juga uang. Ya Bang Ondo ini permesinan bisa, kalau untuk cet-cetan pun dia bisa, cuman dia jarang pegang cet-cetan karena tergantung mood juga kalau ngecat nih Bang ya. Kalau lagi nggak mood pegang cet-cetan ini repaint nggak susah guys. Karena ngecat lama ya kan, Iya. Bang. Untungnya sedikit. Untungnya sedikit. Mobil aku satu pun agak lama dia. Iya, lama. Paru-paru hancur. Uangnya habis ke rokok ya. Iya, habis. Nggak kena dia. Apa lagi gas? Jadi eh, anak-anak zaman sekarang tuh lebih ke apa ya istilahnya? Lebih lebih ke lebih pilih ke main dua tak ya. Main dua tak. Hobi-hobi motor lah. Ya hobi motor itu pasti rata-rata hobinya dua tak, termasuk kita juga. Menolak punah ya. Iya. Banyak menolak punah. Karena sebagian orang buat dua tak itu jadi investasi loh. Sebagian Iya, orang. betul. Misalnya kayak kolektor, kadang dia ada mikirnya kayak gitu ya kan, Iya. buat investasi. Karena kan dua tak ini udah nggak produksi lagi kan ya. Jadi ya itulah. Karena Hobi udah yang menguntungkan lah ya. karena udah nggak dijual di Dealer. harganya nggak ngotak. Sebenarnya kalau kita modif nih ya, modif motor dua tak, itu sebenarnya nggak ada ruginya kalau kalau kita jumpa sama orang yang tepat. Karena pasti dia bakal nawar sesuai sama barang yang nempel tuh ya kan. Karena kalau kita contoh nih ya, kita cerita ke orang-orang yang ya istilahnya kurang paham gitu ya kan, kurang paham sama modif, pasti dia kalau kita ceritain kita habisnya 30 juta contoh gitu kan, 30 juta 40 juta, pasti ya orang itu nggak percaya gitu. Saya Mungkin karena orang itu belum belum pernah ngerasain bangun sendiri itu kayak mana gitu ya kan. Kalau orang yang udah sesama hobi istilahnya udah pernah bangun juga dari nol, pasti ya percaya aja gitu. Apalagi dia kalau kita bangun dari nol itu nggak bisa sekali buat langsung jadi, bukan tentang di mesin aja yang sekali buat langsung jadi, tapi bagian luar juga gitu. Ini rokoknya banyak nih. iya Bang. Jadi kalau podcast sambil merokok ini setiap isapan dulu selalu ada cerita Ada kan. cerita. Ada imajinasi. Sama kayak naik dua tak, di setiap tarikan gasnya itu dia selalu ada cerita. Iya. Nah, ya kan. Apalagi Ninja, bukan Setiap super open kips kips, gitu. Jadi abang-abang kita ini sini rata-rata masih pecinta King guys. Cuman saya pecinta Ninja. Ini pelan-pelan nih kita Racun ya? racun nih pelan-pelan nih. Akan Ninja pada waktunya ya. Iya betul. Orang ninja orang cinta ya. Orang Ninja ada cinta. Karena kebanyakan ya kawan-kawan kita juga ya kan. Kebanyakan kawan-kawan kita dulunya main King, sekarang udah pada lari ke Ninja ya. Lebih ke Ninja Superkit, Ninja SS, Ninja RR. Itu rata-rata kawan-kawan kita tuh dari itu ya kan. Kawan Sanmori, kawan Kopdar, kawan duduk-duduk lah. Rata-rata orang tuh yang tadi naik King udah pada ganti Ninja. Sebenarnya kalau abang pribadi ditanya milih King atau Ninja, pasti Ninja ya kan. Di Ninja ini kalau untuk modifikasi lah khususnya. Jadi kalau misalnya di King
Ya, ada modifikasi. khususnya di Medan Hmm. kan mainnya cuma di chrome, Ya, ya kan. belum. Sesudah full chrome ganti perintilan sedikit-sedikit udah habis gitu kan, paling ya larinya Tamat ke ya. mesin. Larinya ke mesin. Udah tamat ngemodifnya. Kalau di Ninja dia sebenarnya banyak perintilannya, jadi kayak ya radiator, banyak lagi lah guys Terus? perintilannya. Kita bisa pakai part-part moge. Contoh Contoh kayak velg gitu kan, kayak velg aftermarket tuh itu kita bisa pasangin ke Ninja lebih tepatnya, karena kalau Ninja tuh kalau modif dominannya lebih ke ganti velg ya kan. ganti velg. Kalau Kita di bisa pakai velg yang merek-merek ya bisa dibilang kereta special engine, misalnya kayak Honda RS 125 kan velg NX4 ya, NX4 yang gitu-gitulah. Kalau perintilan misalnya kayak apa istilahnya, kayak Brembo yang korsa-korta itu kan sebenarnya itu kan punya moge, itu banyak juga tuh dipakai untuk ke Ninja. ya, kalau di King kan dia kurang masuk konsepnya kan, mesti pakai yang simple di King. Apalagi Khususnya sekarang di Medan ya, iya. King Medan. Karena King ini ada 3 style ya. King Bandung, Jawa, sama Medan. Setiap daerah beda Setiap, modifikasi. Kalau Beda ciri khas. ya, kalau Sumatera itu lebih tepatnya lebih ke style Medan lebih tepatnya. Cuman kalau udah daerah Jawa rata-rata pasti stylenya Bandung. Jadi apa sih perbedaan modif Jawa sama modif Bandung ya? Kalau modif Bandung itu kita lebih main ke part head on. Kalau kita main di King Medan, kita lebih main ke part chrome Sama original. sama original. Balik ke seputar RX King lagi ya, biar ada pembahasan, karena mungkin pembahasan episode pertama ini lebih fokus ke Ranking. MJMM sama RX King lebih tepatnya kan. Jadi kenapa kita tuh pilih bengkel di King Medan gitu ya? Jadi kenapa kita pilih bengkel di King Medan? Karena yang pertama dari kita masih sekolah itu kita udah deket ya sama orang tua dari Pangondo ini, kami manggilnya si Om. Terus kita juga udah percaya juga di sana, kebetulan dekat pula rumah kami. Terus di tahun berapa dia abang buat King itu? 2002 King ini Enggak, King yang itu 2000 waktu dari liaran itu. iya 2000 berapa? 2018. 2018. Jadi dari 2018 itu kita udah pantau-pantau. Di situ kita belum ada pakai motor King ya pribadi. Kita belum ada pakai motor King pribadi. Nah, terus Belum ada lah uang sendiri untuk ya, bisa beli keretanya. terus singkat waktu kita sering juga lihat abang-abang nyeting. Terus kita sur itu artinya kalau di Medan tuh suka ya, suka Suruh kali ya. kayaknya cocok gitu kan, kayaknya cocok ya, berawal dari situlah kayaknya cocok. Akhir kalinya kita punya motor yang tadi buat Aryan iseng-iseng, cobalah tes dikerjain sama Pangondo ini kayak mana sih hasilnya. Dengan diskusi, Bang mau bangun kereta, budget pelajar. Ya, Dan disanggupi pula sama Bang Ondo ya, Bang. ya. Ya. Kalau tadi katanya nggak cukup segitu, atrek dulu lah. Ini langsung dia kan semakin penasaran kan, hasilnya kayak mana, budget pelajar. Rupanya Hasilnya puas dengan awal Pressbox berapa Bang? Awal racebox di pertama kali buat 86. 86. Habis itu kita setting di bagian isapan, dia dapat isapan final gear, kita dapat tem di 864. 86,4. 864. Udah. Jadi di balik layarnya ya, Bang Undo kemarin tuh pernah cerita juga, bengkel-bengkel lain itu gak percaya guys kalau speknya itu cuma standar porting ya.
Sedangkan motor kita itu standar, rasio standar, kruk as standar, cuma betul-betul modal porting doang. Isapan aja cuma pakai Ninja kan, Iya, nggak isapan pakai Ninja. karbon-karbonan atau yang merek apa, Boysen tuh ya. Namanya kita dana pelajar guys. Nggak pakai vivosan ya. Nggak perlu. Joki pun kita pakai joki lokal, Jadi pemula lah. joki pemula, Di Patralala. Patralala. Patralala udah mulai naik juga nama dia tuh bang ya. Nah, di liaran udah mulai. Pilihan udah mulai dia. Cuman kemarin guys, nah gila kan dia katanya bang ya. Iya, dilarikan zoomnya. Dilarikan so. Itu juga yang buat kita nggak mau liaran ya. Ya, Maka dari itu Agak kita nggak seram. liar-liaran, stop liaran. Karena liaran juga ilegal. Iya. Lurus-lurus aja kita Kalau bang. nyali ya. ada. Nyali ada, duitnya yang nggak ada. Karena buat liaran di Medan bukan dana pelajar. Pelajar bang, mau pelajar Amerika. Bisa. Pelajar Amerika. Jadi motor kita ini asli buatan Medan ya. Asli buatan Medan. Di Mesin depannya juga. STM. Iya. Di depannya STM. Tem bawah ya. STM bawah. Nggak ada mesin kirim sana kirim sini ya. Nggak ada Nggak. Ini asli karya tangan Bang Undo. porting ala-ala lah. Mekanik malam. Mekanik kelawar. Ya, singkat cerita King itu ya Dana pelajar kira-kira tadi berapa dana pelajar tadi? Dan dibuka lah. Dana pelajar Medan sedikit lah bang. Sedikit lah ya. Sedikit. Jangan nanti dana pelajar, ada anak pelajar datang, bang, aku mau buat beta. Duit gope. Kalau itu aku katakan. Itu masih SD merasa pelajar SD. Karena aku tengok YouTube orang ini ya. Iya. Bang, aku mau buat beta dana pelajar ya tadi. Wah, gope dia ya. Mau duit gope. Ya pas memang dana pelajar katanya. Lebih baiknya tanya dana pelajar mana. Iya. Kan? Iya betul. Mana tahu dana pelajar Dubai. Ya Nggak mahal lah Nggak kayak. mahal. Gak mahal, masih sewajarnya. UMR Karena lah. gini, guys, Masih kalau masuk UMR Medan lah. Iya. UMR Medan lah. Karena kalau prinsip bangun motor sama Bang Undo ini dia prinsipnya Memaksimalkan. enakin kondisi standar dulu. Setelah kondisi standar udah enak, baru kita main ke mesin. Contoh nih kayak motor yang ini Yamaha RX King ini, dulu itu nggak enak bagian apa, kopling, Kopling. ya? Bagian kopling itu dienakin dulu biar, karena percuma kalau portingannya bagus, Dexalnya bagus, isapannya bagus, tapi kalau bagian yang lain-lainnya nggak mendukung gitu ya, misalnya kayak perclose atau bagian kopling gitulah, ya sama doang gitu ya kan bang. Apalagi dengan pakai bak Carter tuh yang KW-KW. Kater lemah bang. Kater lemah. Kerengket lemah kan. Lemah. Impoten. Jadi makanya saya selalu bilang kalau kita bangun motor habis itu ke bengkel, kalau ke bengkel tuh usahain mekaniknya itu tahu kondisi standarnya itu di mana. Jadi kalau untuk modifikasinya itu pun jadi hasilnya maksimal semua kan, mulai dari apalagi kalau mekaniknya itu wajib pandai juga ngerasain motor gitu kan, nggak sekedar pandai istilahnya korek sana korek sini gitu kan bang. Jadi nggak asal-asal Iya, dia nggak rosa asal-asalan. ke mesin dia ya. Ya, jadi hasilnya itu ya semua maksimal gitu ya kan. Nah kan banyak juga porting sana porting rupanya gembos bang ya. Ya. Makanya itu guys, jadi kalau kalian mau cari bengkel, saya saranin bengkel Suruh itu dulu mekaniknya balap. cari bengkel tuh yang udah paham, istilahnya paham motor itu, istilah dari paham motor itu tahu kondisi standar itu kayak mana sih, kondisi bagus itu kayak mana sih gitu. Karena kita dua tak ini sebenarnya Lebih sensitif ya. lebih sensitif. Satu lagi kita dua tak ini mau Ninja, Sporty, King itu kalau bisa jangan ke bengkel yang semua nerima motor lah. Wajibnya dia ke spesialis lah istilahnya. Ya ada kayak Ninja, dia memang betul-betul Ninja. King dia betul-betul ya khusus dua tak lah. Itu ya Pak. Sensitif gara-gara
berapa mili aja bang salah Iya. korek ya kan bang ya. Agak lain dia racikannya Ya, jadinya. karena 2 tak ini yang perlu dia kerapian. Kerapian ya. Luar dalam, luar rapi, dalam rapi. Mekanik nggak pola rapi kan. Mekanik nggak pernah Penting rapi. hasil kerja. Hasil kerjanya yang Hasil harus. kerjanya yang Cuan harus. ya. Cuan. Nggak apa-apa kalau mengandung cuan tapi hasilnya maksimal. Gitu. Puas juga kan. Udah habis banyak, Udah takutnya puas, nggak puas kan, puas. kecewa pasti. Itu yang ya banyaklah kasus-kasus di luar sana ya. Banyak. Makanya kadang istilahnya kadang nama bengkel besar belum tentu bisa dipercaya juga. Maka dari itu waspadalah. Memang yang terutama budget lah. Budget, Budget. sesuai. Kalau masalah dari bengkel kan, Itu semua bengkel namanya untuk udah mau dibalap apa, oh, kalau ada spesialis pasti bisa. pasti bisa. Penting tuh cuannya, Cuannya, budget. Terus kalau untuk bagian permesinan budget tuh harus loss guys. Maksudnya loss itu dalam arti kata no limit. Jangan ditekan. Jangan dibatasin. Karena apa? Karena yang namanya mesin itu kan banyak juga perintilan-perintilan kecil ya. Karena perintilan kecil di dalam bagian mesin tuh lumayan ngaruh ya bang. Lumayan ngaruh. Jadi kalau bagian mesin tuh kalau bisa jangan batasin lah kalau di restorasi gitu. Kalau bagian luar masih oke lah kita batasin gitu kan. Kalau udah bagian mesin kalau bisa jangan. Karena efeknya itu kalau misalnya kita pakai part original semua gitu kan, efeknya itu ya jangka pakaian Panjang. kita itu panjang gitu kan. Nggak kayak bagian luar kok. Bagian luar kan paling kita risih aja dipandang gitu ya kan. Jadi kalau abang udah banyak megang kereta nih bang, kalau ada yang mau modif, abang lebih prepare suruh orang itu ke mesin dulu atau ke perintilan atau gimana bang? Kalau untuk modif tergantung dana juga sih. Ya, Kalau dananya tanggung, kita kasih dia dulu di bagian mesin, karena yang perlu itu kita jalan tuh mesin dulu. mesin ya. ya. Kita perlu itu mesin dulu. Kalau bagian luar kita bisa belakangan, kita bisa pelan-pelan nyicil lah, di gitu. satu-satu. Ya, betul. Nah kalau mesin dicicil satu-satu, Nggak nggak bisa. bisa, kurang maksimal Bisa. bang hasilnya bang ya. Yang kayak tadi saya bilang tuh, yang kecil-kecil gini aja bisa bikin ngaruh ya kan. Baru besar. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bangun motor, ya kalau emang budgetnya belum banyak, tabung dulu boleh. Kalau emang udah mencukupin, boleh sekalian bongkar semua, sekalian mesin, sekalian bodi, sekalian cat. Kalau misalnya belum ada banyak, ya boleh di mesin dulu. Tuh. Kalau di Ninja mungkin ngabisin di mesin tuh budget ya nggak besar juga lah ya. Kecuali kalau blok baru. Kalau blok baru kita ampun memang Nah, iya itu PR kali ya. PR. Kalau Karena dapat bambu ya. iya, karena blok baru Ninja tuh sekarang udah naik guys. Udah jadi 4 juta ya? 4 juta. Full set komplit. Kosong. Bloknya doang. Oh, kosong. Bloknya doang. 3,8 itu King kalau Terus King bagian sekitaran segitu juga. 2 Kalau juta. Viking enggak lah. itu YP1 ya. 2 jutaan. 2 juta. YP1 2 juta. Itu udah komplit sama piston ya? Enggak. Tapi pun 2 jutaan lumayan juga tuh ya. Kalau di Tapi kalau King kan dia bisa oversize sampai 250, 300. Ya. Kalau Ninja kan nggak ada oversize. Ya masing-masing lah ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau kelebihan King itu ya salah satunya bisa oversize gitu ya, bisa oversize. Habis itu kalau masalah bagian mesin itu nggak terlalu ribet juga gitu kan. Sebenarnya Ninja juga nggak ribet kalau kondisinya masih prima semua, istilahnya masih sehat semua lah. Karena blok Ninja itu memang dia nggak bisa boring, tapi jangka waktunya itu panjang, bisa sampai 4 tahun mungkin kalau kita pakai standar ya, normal-normal. Kalau di sampingnya bagus mungkin bisa pakai 4 tahun, 5 tahun, bahkan bisa lebih. Karena Kenclass aja nih ya, kayak Kenclass Ninja pakai yang asli itu bisa awet loh. Tapi wajib yang asli ya. asli. Kalau nggak ada yang asli, yang KW pun jadi. Tapi
Tapi ya Tahu sendiri 3 ya. bulan lah. 3 bulan 4 bulan apalagi sekarang yang banyak nih dua tak anak muda ya kan sering ya biasalah ngeset seret sana seret sini ya kan. Jadi kalau untuk ngambil kereta blok dulu ya, paling pentingnya dicek ya. Kalau untuk kita ngambil motor King atau Ninja itu sebenarnya lebih penting blok ya, karena kalau udah bagian blok itu udah sensitif guys, apalagi kalau kita ngambil Ninja ya, terutamanya saya pedagang Ninja. Kolektor. Usahakan blok itu masih garansi masih original gitu ya. Kalau udah porting ya biasalah namanya juga udah istilahnya zaman sekarang ya kan udah banyak anak-anak muda yang pakai. Kalau bisa kalau kita ngambil motor itu yang kondisinya yang masih standar lah, mesinnya nggak dianeh-anehin. Begitu juga kalau ngambil King itu yang perlu dilihat karbunya, pompa oli gitu ya. Pompa oli, blok itu udah sering dikokang ya. Kalau Ninja bagian pengapian tuh jarang lah. Paling lebih sering ke blok biasanya kalau blok itu paling bambu. Kalau lebihnya sih biasanya masih standar semua sih kalau Ninja. Lebih sering ke barang-barangnya awet memang. Iya, karena Dapat Ninja tuh barang-barangnya ya mahal tapi awet ya. Kualitas ya. Ya bisa dipakai jangkauan panjang kan. Ya karena kita tahu sendirilah kalau Kawasaki nyiptain motor itu nggak main-main kan. Pasti ada fitur-fiturnya. Berarti Yamaha nyiptain motor main-main. Nah, maksudnya itu kan ada plus minusnya sih. Contoh nih ya, Kawasaki CC 150 ada super kitnya. King ada? Kalau H2 1000 cc ada superchargernya. Kan nggak main-main berarti nyiptain motor. Yamaha ya, main buatnya dia. Enggak, ini dia memang proper juga. Iya. Habis itu cc 250 cc yang nyiptain pertama 250 cc 2 piston 2 silinder Kawasaki kan. Betul kan? Endorse Betul kan? Karena kita tahu juga Kawasaki itu nyiptain motor tuh nggak main-main guys. Walaupun part-partnya itu ya lumayan lah bisa dibilang sampai kalau kelas kalau sekelas dia itu macam-macam kayak Suzuki ya. Suzuki itu part-partnya lumayan mahal juga part Suzuki kan. Berarti Suzuki semakin ke depan. Yamaha. Tetap Yamaha itu ya. Kalau Yamaha ya paling King lah ya kan. King. Karena kita pegangnya 2 tak juga ya kan. Habis itu kalau pernah juga saya sharing-sharing kan sama si Om, kalau katanya kalau Yamaha itu bisa di bore up sampai 350 cc gitu karena crankcase-nya besar. Crankcase-nya besar. Ya gitulah, plus minus pasti ada setiap merek ya kan. Iya. Jadi kalau di 2 tak di 2 tak itu Suzuki, Yamaha, Kawasaki masing-masing ada plus minus. Honda ada plus minus. Honda sekarang Yang nggak terbeli itu 2 tak Honda guys. Itu harganya nggak Main tuh. Harganya nggak ada pelajar itu. nggak ada dalam pelajar nih. Ini contohnya guys, Honda Beat. Honda Beat 2 tak nih, Thailand. Asli Beat Thailand. R ya. Beat R. Biasanya Beat kan Honda itu Matic. Nah, ini Ini beda 2 tak. nih. Bukan sembarangan Matic nih. Nanti kita spill juga nih guys di video Selanjutnya. Kita spill. Kita Masih spill. ada PR lah di Rapi-rapiin bagian dikit fisik, ya. Biar lebih enak lah kita nge-reviewnya kan. Kalau ini mekanik kita suruh pegang mesinnya ampun. Walaupun barangnya nggak ada jual ini. Gak ada jual. Tapi untungnya mesinnya sehat kok. Sehat, Mesin ada masih zero. Oversize 0. Blok original. Blok original kan. Ya perintilannya lah masih original karena kita usahakan kalau kereta-kereta aneh lah istilahnya. Kereta aneh Rare itu item. rare, langka. Kita usahakan perintilannya semua masih original ya. Pasti Karena balik perintilannya lah. ya karena kita tahu juga keretanya aja udah langka, apalagi spare partnya gitu kan. Apa, Jadi kita usahakan perintilannya masih original semua kan. ya mungkin
Sekian ya. Sekianlah video di episode Pertama ini. Episode pertama. Kedepannya bakal banyak lagi video yang akan kita upload. Jangan lupa lah. Ke depannya selanjutnya kita bahas tuntas sel motor. Ya, siap. Untuk kawan-kawan yang penasaran dengan sel motor dari awal hingga sekarang. Sampai sekarang. Nah, itu nanti bakal ada episode Selanjutnya ya. selanjutnya lah. Bakal kita buat. Dilarang merokok. Oke guys, jadi sekian video kita ini sampai di sini aja. Oke, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan Komen. aktifkan tombol lonceng yang ada di subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasinya. Terus jangan lupa share juga ya, dan ya komen mana tahu ada yang kurang atau kalian bisa Atau mau nanya-nanya, Bang. Nanya-nanya, Rame atau- kali kereta di sini, Bang. ya, Ada yang bisa dibayari. Bisa boleh. Kontek-kontek. Kontak-kontak aja. King itu mau dijual King. Jangan. Tunggu banyak atau pialanya. mana tahu kalian ada saran konten Ya, atau bisa. bantu ide kita ya, Ya. bantu ide. Oke, jangan lupa follow Instagram apa? Maju Instagram? Jaya Madya Motors Sama Instagram Selmotor 20. sama Ginting Medan guys, Iya, jangan lupa. Medan. Ginting _ Medan. Jadi inilah mekanik. Kadang-kadang juga. Kadang-kadang ya. Oke, selamat sore. Dadah. Sampai jumpa. Oke, jadi kita di sini Tunggu lu, habis rokok rupanya. sabar, kita beli dulu. Wati. Sampai kita ngomong nggak ngerokok juga kan? Biasanya setiap wisata ada cerita ya. Iya. Ada imajinasi dia juga. Ini mantan dia juga. Pak waktu itu. Tapi nggak dimatikan tuh. Kan dulu. Nanti pas udah mati baru ada Pak ini cerita. Pak. Apa itu? Ini rokok. Kalau Ada ciri khas. ya, kalau Sumatera itu lebih tepatnya lebih ke style Medan, lebih tepatnya. Cuman kalau udah daerah Jawa rata-rata pasti stylenya Bandung. Jadi apa sih perbedaan motif Jawa sama motif Bandung ya? Kalau motif Bandung itu kita lebih main ke part head-on. Kalau kita main di King Medan, kita lebih main ke part chrome Sama original. sama original. Angkat dulu, Boy. Nah, nggak sampai 1 jam. Nonton yang capek itu. Seru lah, nanti ada di tim nonton. Ada. Apalagi ada bang. Perasaan Orang ketawa aja nengok awak. Orang sana mau kasih tahu ini di YouTube abang bilang. Biar nontonnya orang itu semua. Ini kita buat itu besar macamnya. NJMX Ada Ginting apa ya, Medan ya. Ada pernah nengok juga apa sih jual? Apa namanya story? Ah, Kok ada YouTube orang ini? Tahu aku YouTube tahu juga kan? iya. Kok ada lagi YouTube yang lain lagi gitu. Ah, ya nggak apa-apa, biasa aja. Apa lagi mau dibahas coba? Jadi jangan lupa subscribe, like, comment. Ini mas apa pertama kali kayak mana kok bisa lari ke bengkel ke Ginting. Nah, mana lagi? Enggak, maksudnya Dengan budget dia berapa Iya. kita booking itu. Kalau budget nggak usah. Payah itu. Ya. Budget nggak mahal. Saya bilang kan cuma 1 juta. biar banyak ada Iya, bobot juga. Kapok abang. Bang, Berdatangan. budgetnya Iya. sejuta. Budget 1 juta ya ongkosku itu. Ongkosku yang diganti aku bilang. Yang ini jadikan. Itu aku seperempat dia beli sendiri. Gila loh ya aku bilang. Aduh, mau kencang dengan budget kalau 1 juta mana bisa. kredit nanti dijadikan di kredit. Yang ini jangan. Iya. Berikan. Biar nggak kaku kali kan. Enggak, maksudnya awal mulanya kok bisa ikut jadi ke bengkel Ginting, jadi ikut rak. Tadi dibahas. Udah dibahas tadi. Belum lah. Udah lah. Udah.
Yang awal mulai tadi iseng-iseng hanya untuk harian-harian touring, rupanya apa ya? Oh ini kenapa kok keginting? Sementara kan ada banyak bengkel. Apa karena diajak? Karena dekat tadi. Udah Udah ada cakap yang lain ya maksudnya.